kita menginginkan bangsa dan negara kita bisa diakui oleh dunia sebagai negara maju, maka tidak ada cara lain, kita harus berusaha menguasai ketiga sektor yang menjadi ciri khas negara maju, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kemajuan ekonomi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat ini secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mampu mewujudkan kehidupan yang penuh dengan pencerahan guna mewujudkan kemajuan bangsa. Salawat dan salam senantiasa tercurah pula kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang telah membawa kita ke zaman pencerahan dan terhindar dari zaman kegelapan. Jamaah Jumat rahimakumullah, dikatakan sebagai bangsa dan negara yang maju adalah bangsa dan negara yang memiliki tingkat standar kehidupan yang tinggi seperti standar ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam tentu akan membawa kehidupan yang berkemajuan. Lalu bagaimana spirit atau semangat Islam dalam membawa kemajuan bangsa dengan standar kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi? Pertama, yaitu semangat atau spirit ilmu pengetahuan. Islam sangat menghargai kepada umatnya yang memiliki ketinggian ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan akan mampu mewujudkan budaya dan peradaban bangsa menjadi maju dan berkembang seiring dengan perjalanan peradaban manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW mendorong sekaligus menjanjikan keutamaan bagi yang berilmu pengetahuan tinggi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah diriwayatkan bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Riwayat lain dalam hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi juga disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya bahwa para ilmuwan adalah pewaris Nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud
At-Tirmizi. Selanjutnya dalam riwayat lain dalam Muslim dikatakan Rasulullah SAW bahwa barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan akan memberikan keunggulan, kenaikan derajat yang tinggi bagi orang mukmin yang berilmu pengetahuan tinggi. Tertuang dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Poin kedua yaitu spirit teknologi atau semangat teknologi. Perkembangan teknologi merupakan hasil karya dan budaya manusia sebagai konsekuensi adanya perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga sering disebutkannya secara bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau seringkali disebut sebagai iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan terus berkembang seiring dengan kecerdikan dan keinginan manusia yang selalu ingin berkembang dalam kehidupan berbangsa. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW ketika melewati suatu kaum yang sedang melakukan penyerbukan pohon kurma, maka hal itu ditegur oleh Rasulullah SAW seraya bersabda, seandainya kalian tidak melakukan penyerbukan, niscaya kurma itu menjadi baik. Anas berkata, pohon kurma itu ternyata menghasilkan kurma yang jelek. Lalu Nabi SAW suatu saat melewati lagi mereka dan bertanya, apa yang terjadi pada kurma kalian? Mereka berkata, Anda pernah berkata demikian dan demikian. Beliau pun bersabda, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Tersirat dalam hadis ini praktek teknologi pertanian sudah pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Semula dilarang oleh Nabi SAW, namun akhirnya dengan penuh bijaksana mengakui dan merasa tidak memiliki kemampuan di bidang teknologi pertanian, lalu membolehkannya seraya bersabda, kamu lebih memahami dalam urusan dunia atau perkembangan teknologi. Ketiga, spirit ekonomi atau semangat berekonomi. Standar yang paling mendasar kemajuan bangsa adalah kemajuan pada sektor ekonomi. Tidak terkecuali ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bisa dilepaskan dari kemajuan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, sebagai warga bangsa, warga negara, dituntut untuk bekerja dan berusaha dengan bersungguh-sungguh agar terwujud kemajuan ekonomi bangsa, ekonomi yang mandiri. Orang yang tidak berusaha dan bekerja hidupnya tentu tidak produktif, sehingga bisa diartikan sebagai orang yang tidak mensyukuri nikmat hidup, bahkan secara tidak langsung mengingkari amanat yang disandangnya sebagai khalifah di muka bumi. Dalam firman Allah Quran surat Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, berterbanglah kamu di muka bumi ini, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Perintah untuk segera bertebaran di muka bumi ini tentu tidak hanya sekedar mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja, tetapi juga berusaha untuk mendapatkan harta yang berlebih, mengingat istilah fadilah
yang secara harfiah berarti kelebihan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mencari rezeki tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia saja, tetapi lebih dari itu, yaitu rezeki yang banyak, yang menurut Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 108 menyebutkan dengan istilah khair, yang berarti harta yang banyak, yang penuh kebaikan dan keberkahan. Yang dengan sendirinya harta yang banyak, melimpah dan penuh keberkahan ini akan membawa kemakmuran dan kemajuan pada sektor ekonomi bangsa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagi kita sebagai umat Islam tentu berusaha untuk mewujudkan kemajuan bangsa tidak hanya dari sisi material dan biar keduniaan semata, tetapi kemajuan yang kita harapkan adalah kemajuan yang dilandasi dengan semangat tauhid, sehingga apa yang kita lakukan ada nilai-nilai spiritual yang bisa kita nikmati tidak hanya di dunia, tetapi juga mendapat bagian yang lebih baik di akhirat kelak. Untuk mengakhiri khutbah ini, kami sampaikan bahwa kalau kita menginginkan bangsa dan negara kita bisa diakui oleh dunia sebagai negara maju, maka tidak ada cara lain, kita harus berusaha menguasai ketiga sektor yang menjadi ciri khas negara maju, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kemajuan ekonomi bangsa. Tanpa ketiga hal itu tidak mungkin dikatakan sebagai suatu negara yang maju. Dengan spirit Islam dan semangat tauhid, mudah-mudahan umat Islam mampu mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan hidayah dan kekuatan untuk senantiasa berbuat baik dan istiqomah dalam menjalankan syariat Islam, syariat Allah, sehingga apa yang diharapkan menjadi manusia yang memberikan manfaat untuk banyak orang, untuk umat, untuk bangsa dan negara dapat terwujud dan menjadi amalan yang penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ansuril mujahidina fil Palestin. Allahumma ansurhum ala yahudi wa man hafnahum minal kuffari wal munafiqin.
Allahumma saddi sahmahum wa waqid sudurahum waj'al kalimatahum 'alal haqqi ya hayyul qayyum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.